Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya selaku observer di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wahid selaku coach ya. Tapi sebelum mengajukan pertanyaan, saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya dulu ya. Kompetensi apa yang akan kita kembangkan dalam proses atau percakapan kita kali ini. Pak Wahid sebagai coach dan Bu Teti sebagai coach. Dan bagaimana tanggapan coach saat melakukan coach saat ditanya oleh coach gitu ya, apakah ada sesuai dengan prinsip coach yaitu kemitraan, berpikir kreatif, atau memaksimalkan potensi ya Pak Wahid. Sebelum kita melakukan proses coaching ini, saya akan bertanya kompetensi inti apa yang ingin coach kembangkan? Yang saya ingin fokuskan mungkin ke kehadiran penuh ya mungkin ya pada saat nanti coaching gitu tuh. Jadi saya bisa mendengarkan dengan baik, terus memberi perhatian penuh. Sekaligus saya juga bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk berbagi gitu tuh Bu Fit. Wah, luar biasa Pak Haji nih ya. Dari proses tadi ya, mudah-mudahan Coach bisa mengeluarkan ide-idenya atau permasalahannya dan menemukan solusinya ya. Dari kompetensi tersebut, kompetensi spesifik bagian mana yang perlu dikembangkan? Bagian yang perlu saya kembangkan mungkin kemampuan mendengarkan secara aktif ya Bu Fit ya. Sekaligus menciptakan ruang untuk bereksplorasi gitu. Itu termasuk bertanya dengan cara yang lebih tepat. Terus kita juga sebagai coach itu menunjukkan empati kepada si coach ini itu Bu Fit. Mungkin Wah, itu. luar biasa sekali ya Pak Wahid ya. Dari tadi dari yang Pak Wahid bicarakan tadi kemampuan mendengarkan aktif, menciptakan ruang eksplorasi dan bertanya dan supaya coach ini menemukan solusinya. Nah, kira-kira nih apa indikator ketercapaian dari tujuan tersebut? Indikator ketercapaian yang saya harapkan mungkin si kucing merasa didengarkan dan dipahami ya Mufid. Nanti kan terjadi dialog yang lebih aktif gitu, di mana si kucing bisa berbagi pemikiran, terus tersusunnya rencana yang lebih konkret gitu tuh setelah sesi selesai gitu nanti Mufid. Mungkin itu termasuk indikator tercapaian yang saya kembangkan atau yang dari tujuan tersebut gitu Mufid. Wah, luar biasa. Jadi tidak sabar nih menyimak percakapan Pak Wahid dengan Bu Teti. Baiklah, tidak berlama-lama lagi. Silahkan melakukan proses coaching atau melakukan percakapan coaching tersebut ya. Monggo Pak Wahid. Terima kasih Mufid. Mungkin saya lanjut ke sesi coaching ya. Ya Pak. Assalamualaikum Bu Teti, selamat siang. Bagaimana Waalaikum- kabarnya Bu Teti hari ini? Waalaikumsalam Pak Wahid. Alhamdulillah baik. Hanya ada beberapa pikiran yang sedang mengganggu saya Pak ya. Hmm, Oh iya Bu Teti. Mau cerita Bu? Eh, Kalau mau kita ngobrol yuk bentar. Boleh Pak, mudah-mudahan Bapak ada waktu ya Pak. Jadi saya di sini di kelas terutama Pak ya, saya memiliki siswa yang kurang aktif jika berkelompok, tidak mau mengerjakan tugas dan kurangnya rasa tanggung jawab atas tugasnya atau perannya di dalam kelompok gitu Pak. Oke. Berarti nanti kita coba bahas bareng ya Bu. Misalkan siapa tahu ada yang bisa kita lakuin nanti Bu. Kalau Oke, begitu kita langsung saja ya Bu Teti ya. baik Pak. Mm-mm. Nah sekarang Bu Teti nih,
Apa sih yang pengen Bu Teti capai nih dari obrolan kita kali ini nih Bu Teti? Eh, Pengennya sih Pak, tujuannya supaya siswa saya tadi yang kurang aktif itu menjadi aktif ketika di kelas, mau belajar berkelompok, peran di kelompoknya juga dia laksanakan, serta tugas-tugasnya juga dapat dipertanggungjawabkan, Pak. Seperti itu. Saya paham. Gitu. Jadi intinya daripada obrolan kita ini bertujuan untuk siswa itu lebih bisa ini lagi improve lagi di kelas gitu tuh ya Bu ya. Lebih konsen, lebih aktif gitu tuh ya Bu Ya, Teti. betul, Pak. Betul, Pak. Hmm, Sebelum kita lanjut nih Bu Teti ya, misalkan nih ada hal-hal lain nggak kira-kira yang menurut Bu Teti jadi penghambat gitu tuh. Misalkan kenapa sih usaha yang selama ini saya lakuin kayak nggak ada dampaknya gitu tuh Bu Teti. Iya, baik, Pak. Sebenarnya saya sudah berbicara kepada anaknya, Pak, ya, sudah memperhatikan. Namun, siswa tersebut masih saja belum memiliki rasa tanggung jawab di dalam kelas, Pak. Baik itu berkelompok ataupun mengerjakan tugas. Seperti itu, Pak. Hmm. Jadi intinya kan Bu Teti sudah berusaha ya. Jadi kira-kira pendekatan Bu Teti itu sudah dilakuin, tapi belum ada perubahan aja gitu tuh selama proses itu ya Bu Teti. Mungkin Mm-mm. seperti itu ya Bu Teti ya. Iya, betul, Pak. Kadang saya juga berpikir, apa ada yang salah dari cara saya mengajar sehingga anak tersebut kurang aktif dan kurang bertanggung jawab. Menarik nih apa permasalahan dari Bu Teti ini ya. Coba kita pikir bareng-bareng ya nanti ya Bu ya. Kalau misalkan nih Bu Teti punya waktu lebih buat fokus nih ke siswa tadi itu Bu Teti yang punya permasalahan tadi, kira-kira apa hal pertama yang mau Bu Teti lakuin nih? Baik, hal pertama yang ingin saya coba lakukan adalah terkait cara pembelajaran saya. Proses pengajaran saya di kelas saya ingin mengajarkan lebih inovatif dan kreatif kreatif sehingga mampu menumbuhkan minat kepada peserta didik tersebut. Karena saya rasa jika minatnya sudah meningkat, maka keaktifan siswa tersebut juga akan meningkat. Itu ide yang bagus sih Bu Teti. Kalau gitu kira-kira nih Bu Teti nih, gimana nih cara buat Bu Teti ngajak si anak ini lebih dekat gitu tuh, atau lebih nyaman bercerita gitu tuh kepada Bu Teti. Kira-kira ada nggak gitu tuh solusi daripada itu tuh Bu Teti? Baik, saya akan melakukan pendekatan secara personal, Pak, ya, kepada siswa tersebut agar siswa tersebut merasa aman dan nyaman. Ketika sudah merasa nyaman, kita akan mengobrol lebih dekat terkait apakah ada permasalahan di dalam dirinya. Setelah itu saya akan memotivasinya untuk menimbulkan rasa tanggung jawab dan sehingga siswa tersebut juga mampu aktif di kelasnya. Hmm. Setuju sih Bu Teti. Dengan cara itu mungkin anak bisa menjadi merasa lebih aman ya, lebih nyaman gitu tuh saat waktu mau. Nah, andaikan nih Bu Teti ya, Bu Teti kan sudah bisa mengobrol, terus si anak juga udah merasa nyaman gitu tuh. Nah, kira-kira apa yang Bu Teti lakuin selanjutnya nih Bu Teti? Saya di sini memerlukan bantuan Pak ya dari rekan sejawat untuk mengetahui kepribadian anak tersebut dari kelas-kelas sebelumnya. Setelah saya mengetahui pribadi anak tersebut seperti apa, mungkin akan mudah bagi saya untuk mendekatinya secara personal sehingga saya mampu menimbulkan motivasi dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik itu. Tadi rencana Bu Teti menurut saya udah bagus sih Bu Teti ya. Nah, kira-kira nih, siapa nih yang paling bertanggung jawab nih buat ngejalanin hal-hal yang Bu Teti lakuin tadi itu ya, atau Bu Teti rencanain tadi nih? Pastinya saya sendiri Pak ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tidak lupa juga dibantu oleh sharing dari rekan sejawat dan sharing juga dengan kepala sekolah terkait perkembangan-perkembangan yang terjadi di kelas maupun pada siswa saya. Luar biasa Bu Teti. Tapi ini apa ini yang paling riskan nih Bu Teti ya.
konsisten ya. Mungkin rata-rata semua juga lumayan sulit menjalani gitu tuh. Konsisten nih, biar Bu Teti tetap konsisten gitu tuh. Kira-kira rencananya apa gitu tuh, Bu Teti? Baik Pak, saya betul Pak ya terkait konsisten tadi memang agak sulit untuk diterapkan, terutama untuk saya pribadi. Tapi di sini saya akan berusaha di mana melakukan dengan cara pemantauan terhadap siswa tersebut secara berkala. Mantap, Bu. Jadi Bu Teti sudah nyiapkan ya tahap demi tahapnya gitu tuh ya Bu Teti ya. Mantap. Nah, gimana nih Bu Teti rasanya sekarang saat kita sudah ngobrol nih permasalahan Bu Teti dan Bu Teti juga sudah bisa nih artinya sudah tahu nih prosesnya atau tahap-tahapan yang mau dilakuin gitu tuh. Gimana perasaan Bu Teti sekarang? Baik, baik Pak. Rasanya saya lebih yakin atas tindakan yang akan saya lakukan ini, dan saya juga lebih siap untuk membantu peserta didik tersebut. Hmm. Saya senang dengannya Bu Teti. Semoga rencana ya atau tahapan-tahapan yang Bu Teti rencanain itu berjalan dengan lancar ya Bu Teti ya. Kalau sudah ada perkembangan, nanti kita bisa ngobrol kembali terkait untuk tindak lanjut selanjutnya Bu Teti. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan Pak ya saya ada perkembangan nanti akan saya sampaikan kepada Pak Wahid Pak. Oke, nanti minggu depan kita obrolin lagi ya soal ini Bu Teti. Terima kasih sudah mau cerita hari ini Bu Teti. Semoga lancar, semoga apa yang tadi direncanakan berjalan dengan baik gitu tuh. Dan ada perkembangan daripada siswanya Bu Teti. Baik Pak, terima kasih. Eh, Sama-sama Pak, saya juga terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan minggu depan kita dipertemukan kembali untuk berbincang-bincang Pak ya. Saya juga dapat perspektif baru dan solusi-solusi sudah terpecahkan berkat Bapak. Terima kasih Hmm. Pak. Sama-sama Bu Teti. Mungkin cukup untuk sesi kucing kali ini ya Bu Teti ya. Kita nanti sambung lagi ke nanti kalau misalkan minggu depan ada perkembangan gitu tuh. Oke, sekian Baik. Bu Teti, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali percakapannya tadi antara Pak Wahid dengan Bu Teti. Dari tadi saya menyimak obrolan-obrolan, jadi Bu Teti sudah menemukan solusinya ya atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi ya. Mudah-mudahan rencananya Bu Teti ke depan lancar dan juga tidak ada hambatan suatu apapun ya. Nah, Pak Amin. Wahid, izin saya mengajukan pertanyaan ya. Apa Baik saja Bu. yang telah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang telah direncanakan? Tadi ya selama coaching kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya sebagai coaching mendengarkan dengan baik saat Bu Teti bercerita tentang tantangannya gitu tuh Bu. Terus saya juga sebagai coach gitu tuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu Bu Bu Fit agar Bu Teti bisa mengeksplorasi perasaannya lebih dalam lagi gitu tuh. Suasana yang nyaman berhasil diciptakan tadi ya, Alhamdulillah. Jadi Bu Teti merasa aman untuk berbagi. Dan terakhir, saya juga merumuskan langkah-langkah konkret nih untuk membantu siswa. Saya dan Bu Teti juga merumuskan langkah-langkah konkret untuk membantu siswa yang kurang fokus tadi ya Bu ya. Oh, begitu. Baik. Wah, luar biasa sekali ya. Pak Wahid sudah bisa mengeksplorasi ya, bisa membantu Bu Teti sebagai coach untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kira-kira nih kompetensi bagian mana lagi yang akan dikembangkan oleh
Pak Haji untuk selanjutnya. Mungkin selanjutnya saya akan mengembangkan kemampuan untuk merumuskan strategi pembelajaran ya Bu. Mungkin lebih bervariasi dan inklusif gitu tuh Bu Fit. Jadi termasuk belajar cara-cara baru untuk mengajar agar bisa mengakomodasi kebutuhan siswa ya Bu Fit. Apalagi kebutuhan siswa ini kan pasti berbeda-beda gitu tuh. Dan juga kita juga perlu memperkuat evaluasi dan refleksi ya terhadap rencana aksi yang sudah dibuat seperti tadi rencana aksi dari Bu Teti gitu tuh. Juga supaya bisa memantau hasil belajar siswa dengan baik gitu tuh Bu. Mungkin itu Bu Fit. Wah, keren sekali, luar biasa ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan harapannya ke depan rencananya bisa berjalan dengan baik. Amin. Solusinya sudah ketemu ya, mudah-mudahan bisa terpecahkan. Kita hanya bisa memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih giat lagi ya untuk memaksimalkan potensi siswa. Mungkin itu Amin. saja kegiatan coaching kita kali ini. Saya sebagai observer meminta maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Punten manusiawi, mudah-mudahan dimaafkan segala kesalahan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.